Kita udah lama banget nih terakhir belajar perintah pertama itu, nggak tahu teman-teman masih ingat ya. Jadi terakhir itu kita bahas perintah pertama itu baru di bahasa asli. Jadi itu ada bahasa asli. Jadi setiap perintah itu dibahas di buku itu bahasa aslinya, rinciannya, pengajarannya apa, kesudahan bagi yang melanggar apa, arti sejarah penebusannya apa. Nah, terakhir itu kita cuma sempat bahas tentang bahasa asli. Nah, ini jangan ada itu kata Ibraninya rohaya padamu leka, ya. Kalau kita ngulang dikit, perintah pertama ini sama dicatat di dua tempat, di Keluaran 20 sama Ulangan 5. Kata-katanya sama persis. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nanti perintah-perintah yang lain tuh akan ada beberapa yang ada bedanya. Tapi ini sama persis. Padamu ini nunjukin pada orang-orang yang pertama kali keluar dari Mesir. Jadi kan orang-orang yang ditebus dari Mesir ibaratnya. Nah, tapi kita tahu bahwa hari ini pun kita lewat kasih karunia, kita ditebus. Akhirnya padamu ini perintah yang diberikan kepada kita juga masing-masing. Dan uniknya kata mu itu bentuknya tuh kata ganti orang kedua tunggal. Jadi ini perintah yang benar-benar satu lawan satu ya. Di hadapanku itu dalam bahasa aslinya tuh di depanku atau di depan wajahku. Allah lain itu nunjuk pada berhala-berhala atau Allah-Allah bangsa lain. Gitu, jangan ada itu roh. Baru sampai sini doang. Yang ditekankan dari pembahasan terakhir itu adalah tentang keesaan Tuhan. Nanti teman-teman bisa lihat di buku. Hari ini kita akan lanjut pembahasan kita di rincian hukum Tauratnya ya. Ada banyak rincian hukum Taurat khusus untuk perintah pertama. Nah, dari rincian-rincian itu kita bisa bagi jadi dua bentuk, dua tipe. Yang pertama itu rincian-rincian yang mengajarkan kita cara beribadah atau cara menyembah Allah yang benar. Pertama misalnya ini ya. Keluaran 22 ayat 29. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu 7 hari lamanya. Anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya, tetapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Nah, diajarkan di rincian ini ketika kita menyembah Allah, hal yang pertama itu kita berikan tuh tanda kita menghormati Allah. Bukan setelah kita pakai, sisanya kita kasih Allah. Kalau kain kan dulu seperti itu. Ini enggak. Ini yang sulung. Karena kita menghormati Allah, kita kasih duluan. Dicatat di Matius 6 tuh, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sulung itu anak Allah pertama kan, anak yang sulung Allah tuh Adam tuh hilang, direbut oleh iblis. Jadi Allah tuh pengen semua yang sulung tuh kembali pada Allah. Makanya setiap yang sulung Allah bilang yang sulung punyaku, yang sulung punyaku. Makanya kau harus persembahkan kepadaku. Itu yang pertama. Rincian yang kedua, Keluaran 22 ayat 31, haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas, janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Kalau di peraturan di Alkitab, binatang yang diterkam oleh binatang buas, itu najis. Dia jadi bangkai, kan? Itu jadi najis. Jadi nggak boleh makan sama sekali. Kadang-kadang memang ternak itu sering dimakan binatang buas. Tapi kadang-kadang kalau orang Israel waktu itu pikir ya, ini ternak mahal, harganya mahal, nggak bisa dijual, terus gimana ya? Harus diambil gitu. Kalau hari ini kan ada tuh bangkai-bangkai dijual tuh kayak ayam tiren itu dijual tuh. Mereka di situ mereka sayang, mereka mau makan, nah dikasih perintah nggak boleh.
tapi malah harus dilemparkan kepada anjing. Anjing itu binatang yang dianggap najis. Jadi makanan yang najis diberikan kepada yang najis. Seperti itu. Jangan boleh dimakan sama sekali. Ini rincian yang kedua. Rincian yang ketiganya, ayat 13, Keluaran 23 ayat 13. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Jadi ada 3 hari raya besar itu hari raya roti tidak beragi, penuaian jelai, sama pengumpulan hasil. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Jadi ayat 16 itu hari raya menuai dan pengumpulan hasil. Ayat 17, 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi. Dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Ini peraturan-peraturannya tuh, cara menyembah Allahnya seperti ini. 3 hari raya ini kan menggambarkan tentang penderitaan Yesus. Paskah itu menggambarkan penderitaan Yesus. Penuaian jelai itu menggambarkan masa penginjilan setelah kenaikan Yesus. Pengumpulan hasil itu gambaran jemaat kudus di akhir zaman, di mana jemaat-jemaat kudus itu menjadi buah-buah rohani, terus diambil Tuhan kan. Nah, kalau kita lihat rincian-rincian dari cara menyembah Allah yang benar, yang pertama tadi harus persembahkan yang sulung. Terus yang kedua, nggak boleh makan binatang yang sudah diterkam. Atau yang ketiga, jangan datang dengan tangan yang hampa. Kalau tiga-tiganya dilanggar, yang sulung nggak mau kasih ke Tuhan. Binatang mati, diterkam, dimakan juga. Nggak mau pergi ke hadirat Tuhan. Atau kalau pergi pun dengan tangan hampa. Hal-hal seperti ini tuh terjadi tuh kenapa? Akarnya apa? Akarnya tuh kekhawatiran. Kekhawatiran terhadap materi. Merasa sayang. Kalau melakukan ibadah, nanti bisa kekurangan atau nanti jadi nggak berdaya setelah melakukan ibadah. Nah, karena peraturan-peraturan mengharuskan, tapi sedangkan orang-orang itu ada rasa khawatir, ketika Tuhan kasih peraturan-peraturan ini, Tuhan kasih berkat. Tuhan janjiin berkat. Jadi kalau kalian lakukan seperti ini, aku kasih berkat. Jadi di Keluaran 23 itu dilanjutin dengan berkat. Berkat-berkatnya apa? Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Kalau diperhatikan ayat 25 sampai 31, hal-hal yang membuat orang-orang khawatir itu Tuhan kayak jamin. Makanan, minuman Tuhan jamin, penyakit Tuhan jauhkan. Nggak akan ada yang keguguran, nggak akan ada yang mandul. Bahkan kengerian terhadap Tuhan akan dikirimkan. Tuhan kirimin tabuhan. Tabuhan itu lebah besar. Ini semua peraturan-peraturan yang diberikan Tuhan ketika mereka masih jalan di padang gurun, jadi belum masuk ke tanah Kanaan. Tuhan bilang, nanti ketika kamu masuk pun aku akan kasih tabuhan. Bahkan nanti ketika kamu masuk, aku nggak akan menghalau mereka sekaligus. Takut nanti binatang-binatang liar banyak, nanti kamu diserang, aku akan pelihara beberapa orang asli di situ untuk bisa melawan binatang-binatang buas. Sama Tuhan kasih batas-batas daerah-daerah. Jadi semua Tuhan pikirin buat mereka. Sehingga dengan harapan mereka kekhawatirannya hilang, benar-benar bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Ya. Nah, itu rincian-rincian yang dimaksud, yang termasuk dalam golongan cara beribadah kepada Allah yang benar. Nah, sekarang ada rincian-rincian yang lain. Rincian-rincian yang lain ini adalah mengenai larangan. Larangan dan hukuman-hukumannya.
Keluaran 22. Seorang ahli sihir perempuan, janganlah engkau biarkan hidup. Nah, kalau mengenai ahli sihir, rincian-rincian detailnya itu di kitab Ulangan. Ada 8 bentuk yang termasuk sebagai ahli sihir. Ada penyihir, penenung, peramal, penelaah, pemantera, orang-orang yang bertanya pada arwah, bertanya pada roh peramal, atau bertanya pada orang mati. Ini nggak boleh sama sekali. Biasanya orang-orang itu suka pengen tahu apa ya masa depan gitu. Apa sih jodohku gimana sih, umurku berapa sih, bisnisku gimana sih, tanya. Hari ini tuh kadang-kadang ada yang lagi modern tuh apa? Lihat bintang. Menurut ramalan bintang, nanti bintang ini hari ini gimana gitu. Ini mirip-mirip nih. Nah, jadi semua orang yang bertanya kepada semua ahli-ahli sihir seperti ini digolongkan sebagai ahli sihir perempuan. Ini harus dibasmi. Kalau kita benar-benar pengen tahu apa sih rencana Tuhan buat kita, cukup baca firman. Ketika kita pergi ke tukang seperti ini ya, hati kita tuh terpikat. Apalagi kalau dia bilang sesuatu yang baik-baik, nanti kamu kaya, nanti kamu dapat jodoh yang baik. Itu langsung kita walaupun nggak percaya pun terpikat hatinya. Gitu. Padahal sebenarnya yang harus kita cari itu firman Tuhan. Ini nggak boleh. Yang kedua, perintah siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri haruslah ditumpas. Ini ya. Dilarang mempersembahkan korban, ditegaskan oleh dirincian ini. Yang ketiga, tempat. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mesbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jadi benar-benar dihancurkan, nggak boleh ada sisa-sisa penyembahan berhala. Nggak boleh. Terus yang ketiga, yang keempat, jangan mau tahu tentang berhala. Dicatat di situ apa? Supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka, aku pun mau berlaku begitu. Tuhan bilang hati-hati, harus punahkan semua. Jangan pengen tahu. Jadi kita pun nggak boleh pengen tahu gimana sih cara menyembah berhala. Gitu ya. Terus ada rincian lagi mengenai orang-orang yang menyembah berhala atau orang-orang yang mengajak untuk menyembah berhala. Ayat 3. Dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu. Dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang, kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Ini rinciannya juga. Yang terakhir, rincian yang terakhir itu tentang jangan makan darah. Ulangan 12 ayat 15. Tetapi engkau boleh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu, sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu yang diberikannya kepadamu di segala tempatmu. Orang najis mau ataupun orang tahir boleh memakannya, seperti juga daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah kau makan, tetapi harus kau curahkan ke bumi seperti air. Ini catatan di ulangan ini mengenai orang yang pengen makan daging ya. Ini hanya makan daging biasa gitu, bukan untuk persembahan atau untuk hal yang lain-lain. Tapi ini benar-benar cuma pengen makan daging, dimanapun boleh makan. Tapi darahnya harus dicurahkan. Kenapa? Karena makan darah itu sama dengan menelan nyawa atau menelan hidup. Kita lihat ulangan 12 yang lain ya,
ayat 20-nya nanti. Nah, jadi mengenai binatang untuk dimakan, dimanapun, di kota atau di tempat kediaman masing-masing, nggak usah pindah tempat kalau mau makan. Dimanapun boleh makan. Tapi darahnya nggak boleh dimakan. Nah, kalau untuk memberikan korban persembahan kepada Allah, itu harus dimakan di tempat yang ditentukan Allah. Kesamaan antara dua ini apa? Baik yang untuk dimakan maupun yang untuk dipersembahkan, itu dua-duanya darahnya nggak boleh makan. Kita lihat rinciannya ya mengenai yang untuk persembahan. Ayat 20, apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu nanti seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan engkau berpikir, aku mau makan daging karena engkau ingin makan daging, maka bolehlah engkau makan daging sesuka hatimu. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hatimu. Nah, jadi ayat 20-21 itu ngomongin kalau jauh banget dari bait suci Allah, boleh dipotong di tempatnya. Ayat 22, tetapi engkau harus memakan dagingnya seperti memakan daging kijang atau daging rusa, baik orang najis maupun orang tahir boleh memakannya. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya. Sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Dikatakan di ayat 4 apa? Darahnya itu harus dicurahkan ke bumi seperti air. Ya kan? Dicurahkan seperti air. Nah, kan tuan dari yang hidup itu Allah. Mencurahkan darah dengan sempurna, itu artinya mencurahkan hidup dari binatang itu, menyerahkan semuanya kepada Allah. Ini perintah untuk mencegah kita menyembah berhala. Tapi kalau kita pikir-pikir ya, sampai hari ini ya, bagaimana kita bisa tahu apakah daging itu masih ada darahnya atau enggak? Kalau kita belanja gitu di pasar gitu. Kan kita nggak tahu kan. Kalau mau diperiksa pasti masih ada darahnya kan. Nah, jadi secara khusus diberikan perintah tentang darah binatang itu kenapa sih? Karena sebenarnya ini nggak ada hubungannya dengan kesehatan gitu, misalnya berbahaya untuk kesehatan, bukan soal itu ya. Tapi kan darah itu di Alkitab tuh ngomongin nyawa. Kalau di Imamat 17, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi kalau bisa ada binatang, binatang itu hidup, secara biologis dia hidup, tapi di dalam darah, dagingnya tuh ada darahnya, berarti ada hidup di dalamnya. Jadi di luar dia hidup, di dalamnya ada hidup. Ketika dia mati, fisiknya mati, tapi darahnya masih ada kan? Nah itu masih ada hidupnya. Kalau kita makan darah itu, dianggap kita menelan hidup itu. Kalau lihat di zaman Nuh, setelah Nuh selesai keluar dari bahtera, Tuhan kasih perintah, boleh makan daging. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Nggak boleh dimakan. Tapi uniknya ya 3, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Segala yang bergerak, putus-putus ya. Segala yang bergerak, yang hidup, yang menjadi makananmu. Jadi bukan yang mati ya, yang bergerak dan yang hidup. Itu yang jadi makanan. Tapi secara biologis, manusia mana bisa makan sesuatu yang bergerak dan hidup. Harus dimatiin dulu kan? Tapi kalau dimatiin, darahnya harus dibuang dulu. Jadi cara terbaik apa? Cara terbaik itu makan binatang itu hidup-hidup tanpa dipotong. Jadi kalau dia masih hidup, itu boleh dimakan hidup-hidup. Tapi kalau dia sudah mati, darahnya harus dikeluarin. Ini ngomongin tentang menerima sesuatu apa adanya.
Yang di luarnya sama yang di dalamnya. Makanya waktu Yesus datang di Yohanes 6, Yesus bilang apa? Makan dagingku. Selagi aku lagi hidup, kan ada hidup di dalam Yesus kan. Dengan makan dagingnya, darahnya tuh ada di dalam. Darahnya masih ada di dalam dagingnya, masih hidup-hidup, makan. Artinya harus terima Yesus, ngerti dalamnya ada hidup, ngerti luarnya itu manusia. Tapi ngerti, akhirnya kita makan. Tapi karena orang-orang menolak, akhirnya apa? Yesus itu dimatiin, disalib. Makanya Yesus ngomong kan, di Yohanes 6 ayat selanjutnya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Dia ngomong begitu. Terpisah, daging sama darahnya akhirnya terpisah. Lewat rincian ini sebenarnya ngajarin itu ya. Nah, berikutnya, darah itu sarana untuk melestarikan hidup, fondasi hidup. Jadi kalaupun di Alkitab dikatakan tentang darah, Allah itu sebenarnya lagi mau ngomongin hidup. Hidup nggak kelihatan, karena hidup itu nggak kelihatan, maka Allah contohnya pakai darah. Hidup itu gimana ya? Sifat yang terdapat dalam sebuah makhluk. Dan hidup itu diberikan oleh Tuhan. Jadi mesti biologinya mati, karena Tuhan masih kasih hidup, ada hidupnya. Diumpamakan dengan ada darahnya. Dengan menelan darah itu, kita makan darahnya, menganggap itu sama dengan kita menganggap remeh Allah. Melanggar kedaulatan Allah. Jadi seperti perintah ini ngomong seperti ini, kalau memang binatang itu mati, esensi hidupnya harus dibalikin kepada Allah. Darahnya dicurahkan ke tanah. Gitu. Nah, tapi bangsa-bangsa kafir punya pemikiran begini, karena darah itu ada hidup, maka kadang-kadang mereka tuh ada ritual makan darah, supaya mereka tuh kuat dan umur panjang. Bahkan bayi-bayi itu dimakan darahnya. Atau ada ritual mempersembahkan manusia, dan darahnya diminum. Nah, jadi praktek makan darah ini benar-benar kacau di zaman itu. Tapi kita nggak makan darah itu alasannya apa di zaman itu ya? Karena darah itu melambangkan hidup, dan hidup itu harus dikembalikan kepada Allah. Nah, yang terakhir alasannya kita nggak boleh makan darah adalah darah itu gambaran dari darah Yesus. Gambaran dari darah Yesus. Dicatat di Ibrani 9 ayat 22. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ayat 12, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Ini. Jadi rincian-rincian hukum Taurat, perintah pertama itu banyak sekali. Diharapkan ketika diberikan rincian seperti ini, perintah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku benar-benar bisa dijaga dengan tepat. Yang tepat. Nah, kita akan lihat pengajaran perintah pertama. Pengajarannya apa? Perintah pertama itu mengajarkan kita tentang sasaran penyembahan. Harus benar-benar mengerti siapa sih yang harus kita sembah. Satu-satunya yang bisa kita sembah atau yang patut kita sembah itu hanya Allah. Itu mutlak. Nggak ada lain yang bisa kita sembah. Nggak ada nabi, nggak ada malaikat, nggak ada benda-benda, nggak ada keluarga, anak, orang tua, nggak ada. Sasaran penyembahan itu mutlak hanya Allah. Nah, di buku dibahas tentang contoh kesalahan penyembahan, yaitu ibadah pengenangan dan ibadah peringatan untuk orang mati. Ibadah pengenangan tuh ini, ketika kita merindukan orang yang mati, atau ketika kita memikirkan dengan rasa yang pilu.
orang-orang yang sudah mati. Karena merindukan dengan hati yang sedih, karena hati sedih banget gitu, dibikinlah ibadah peringatan. Biasanya ibadah pengenangan atau ibadah peringatan itu dilakukan di hari kematiannya. Misalnya, ada beberapa agama di Indonesia itu yang melakukan ibadah ini. Ada yang waktu mati diadakan ibadah, ibadah beberapa hari gitu. Kemudian kalau ibadah pengenangan itu lebih ke setiap tahun di tanggal kematiannya itu diadakan suatu ibadah. Jadi alasannya tuh supaya lebih orang-orang sanak saudara tuh bisa berkumpul, terus bisa silaturahmi sambil mengenang orang tua, sambil menunjukkan bakti kepada orang tua. Nah, ada lagi yang bilang dengan mengadakan ibadah pengenangan itu kita memberikan penghiburan bagi siapa? Bagi jiwa-jiwa yang sudah mati. Kalau orang Chinese itu ada apa ya? Nanti kita bakarin sesuatu untuk ada Chinese ya, bakarin sesuatu ke orang mati. Karena apa? Karena bakti kan, karena bakti. Banyak macam. Nah, tapi kalau secara Kristen itu adalah penyembahan berhala yang serius. Kenapa? Karena dicatat di Ayub ya. Nanti kita lihat. Karena orang yang mati, orang yang sudah mati itu berada di bawah kuasa Allah. Kita harus percaya bahwa orang yang mati itu berada di kuasa Allah. Dicatat di Ayub 10 ayat 21. Sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat. Negeri yang gelap dan kelam pekat. Terus kalau cerita Yesus kasih perumpamaan tentang Lazarus sama orang kaya itu, Yesus kasih perumpamaan gini, selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Jadi, di antara orang kaya tadi sama Lazarus, itu terbentang jurang yang tak terseberangi. Jadi, lewat ayat-ayat di Alkitab, kita bisa tahu bahwa siapapun orang yang masih ada di dunia ini, itu nggak mungkin lagi untuk ngurusin orang yang sudah mati. Nggak mungkin lagi. Kita mau ngurangin dosanya, kek, kita mau takut mereka sengsara, kek, nggak bisa. Manusia yang sudah mati, upah atau hukumannya, itu semuanya ada dalam wilayah kedaulatan Allah. Benar-benar sudah bukan urusan kita. Kita tuh benar-benar nggak bisa terlibat di dalamnya. Jadi kalau misalnya, jadi apa sih yang bisa kita lakukan bagi orang yang sudah mati? Mempercayakan ke dalam pelukan Allah. Percayakan kepada Allah. Sudah beres, kalau percayain pada Allah beres. Karena Alkitab catat ya, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi. Penghakiman itu ditentukan saat jiwanya meninggalkan tubuhnya. Memang kita selama kita hidup, kita kan pengen masuk surga kan? Kita pengen semua keluarga kita masuk surga juga kan? Kalau mau berbakti, mau nunjukin bakti sekarang, selagi orang tua kita masih hidup. Selagi orang tuanya masih hidup, nggak pernah nongol. Tapi nanti kalau sudah mati, nangisnya paling keras. Kalau memang mau berbakti, sekarang lagi hidup. Kalau misal ada orang tua yang belum percaya Yesus, injilin, harus diinjilin. Supaya bisa menikmati hidup kekal kan di sorga bersama-sama. Itu. Sekarang kita lanjut ke kesudahan. Kesudahan dari orang-orang yang melanggar perintah pertama. Imamat 20 ayat 27. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuki arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati. Yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Jadi, kalau melanggar perintah pertama, hukumannya itu mati.
Contoh, Saul. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk padanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Di tahun-tahun terakhir Saul, ketika tentara Filistin itu lagi berkemah di daerah Sunem, ya, Saul itu ketakutan. Dia sangat gelisah. Dan Samuel itu sudah mati. Dia bingung mau gimana. Itu pasukannya udah kocar-kacir, udah lari semua, ada yang pas ada batu, ada celah batu, pasukannya lari ke celah batu. Nah, sangat gelisah, dia pikir gimana ya caranya, dia cari pemanggil arwah. Sampai di Endor. Endor tuh jauh. Padahal kan dikasih tahu di Alkitab, dilarang mencari roh-roh peramal. Pasti dilempari batu kan, mati. Dimasuki roh jahat, dimasuki roh peramal, harus dihukum mati. Tetapi Saul, dia seorang raja, kerajaan Israel, kerajaan Allah, mencari pemanggil arwah. Khusus dia request-nya siapa? Nabi Samuel. Akhirnya apa? Samuel yang palsu muncul, dia disesatkan. Akhir Saul apa? Dia mati menggenaskan kan? Dia mati menggenaskan, 3 anaknya mati menggenaskan. Akhirnya dia bunuh diri, Saul. Perbuatannya yang tidak setia kepada Tuhan, tidak pegang firman Tuhan sampai akhir, minta petunjuk dari arwah, hancur. Contoh berikutnya ya, Raja Yerobeam. Waktu kerajaan Israel Utara sama Selatan itu pecah, Yerobeam kan ambil posisi di atas. Bait suci itu ada di bawah, di Yehuda Selatan. Jadi dia mikir, ini kalau 3 hari setahun orang-orang pergi, habis rakyatku. Mereka bawa semua persembahan, semua perekonomian negaraku habis dipindahin ke selatan. Jadi dia pakai akal, oke kalau gitu saya bikin patung lembu, di atas satu, di bawah satu, di perbatasan satu, biar rakyatku tuh bisa beribadah di sini aja. Itu contoh raja yang apa ya, berinisiatif membuat semua rakyatnya jadi penyembah berhala. Dia yang turut aktif. Kasihan ya. Nah, berikutnya kita akan lihat pengajaran sejarah penebusan dari perintah pertama. Di Taman Eden. Di Taman Eden, Adam itu melanggar perintah pertama. Kok bisa ya? Kan Adam itu di Taman Eden, lagi di tempatnya Allah. Kok bisa ya Adam melanggar perintah pertama? Kalau lihat di Kejadian 2 ayat 17, Allah kasih perintah khusus. Buah dari segala pohon di Taman Eden itu boleh dimakan. Kecuali apa? Buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, Adam waktu diciptakan ditaruh di Eden. Habis itu perempuan diambil kan dari rusuk Adam, dibikin juga. Artinya apa? Adam dan Hawa itu harus benar-benar sadar bahwa yang ciptain itu Allah. Maka sosok yang harus mereka layani sepenuh hati di Taman Eden itu hanya Allah, nggak boleh ada yang lain. Perkataan-perkataan yang harus masuk ke dalam hati mereka haruslah perkataan Allah. Tapi yang terjadi apa? Di dalam hati, baik Adam maupun Hawa, mereka melupakan Allah yang menciptakan mereka. Bahkan mereka menerima siapa? Menerima ular sebagai Allah, kayak sosok Allah baru di dalam hati mereka. Nah, Allah firman, kalau kamu makan, kamu pasti mati. Itu ayatnya kan, pastilah engkau mati. Tapi kalau baca di Kejadian 3 ayat 4, ular itu berkata apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini 2 macam perkataan. Pasti mati sama nggak akan mati. Allah bilang pasti mati, ular bilang nggak mati.
Jadi perkataan siapa yang masuk ke dalam diri Adam dan Hawa? Perkataan ular masuk. Mereka menyambut di dalam hati mereka tuh perkataan ular. Dusta ular dimasukin ke dalam hati. Firman Allah tidak dimasuki dalam hati. Nah, di saat itulah Adam dan Hawa memiliki perkataan ular di hati mereka. Artinya ada Allah lain di hati mereka. Itu sudah melanggar perintah pertama. Akhirnya sukacita atau Eden itu hancur kan? Hancur. Ini perintah pertama dilanggar oleh Adam. 10-10-nya nanti Adam melanggar. Kita akan bahas nanti 10-10-nya. Sekarang sejarah penebusan perintah pertama di zaman Yesus. Di zaman Yesus nih ya. Yesus itu kan anak Allah. Tapi pada hakikatnya tuh dia sama dengan Allah atau dia satu dengan Allah. Kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 1 tuh pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah kan. Firman itu adalah Allah. Di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman itu yang adalah Allah tadi menjadi manusia dan diam di antara kita. Makanya waktu itu Yesus ngomong di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa satu. Nah, tapi ketika orang Yahudi dengar itu, mereka angkat batu, hendak membunuh Yesus di tempat itu juga, di saat itu juga. Yesus tanya, kenapa kalian hendak membunuh aku? Nah, di ayat 33, orang-orang Yahudi jawab, engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi orang-orang di saat itu tidak bisa percaya Yesus sebagai Allah. Nggak bisa percaya. Nggak bisa percaya Yesus sebagai Allah, itu sama dengan melanggar perintah pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi, di zaman Yesus itu ya, banyak sekali orang melanggar perintah pertama. Mereka selalu lihat ke langit kan, menyebut nama Tuhan, Yehova, Yahweh, mencari Tuhan. Dan mereka pikir, kami ini benar-benar menyembah Allah dengan baik. Kami ini benar-benar apa ya, menjaga perintah pertama dengan sangat baik. Mereka hidup dengan sangat bangga. Tetapi kenyataannya gimana? Tuhan datang sebagai manusia, tapi mereka nggak percaya. Diajarin pun nggak mau terima. Banyak hal Yesus tuh membuktikan dirinya itu bahwa dirinya itu adalah Allah. Contoh ya, Yohanes 5. Yesus ngomong, waktu itu, ini kejadiannya waktu itu ada orang yang sakit 38 tahun. Tapi di hari Sabat, Yesus sembuhin dia. Yang di kolam Bethesda itu loh. Nah, di hari Sabat, Yesus tuh ngomong, dirinya tuh sama Allah tuh setara. Di Yohanes 5 ayat 17, Yesus begini. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Orang-orang bilang, kamu kan menyembuhkannya di hari Sabat, nanti kamu melanggar perintah Allah. Mereka bilang begitu. Tapi Yesus bilang apa? Bapak bekerja sampai sekarang, aku bekerja juga. Dan reaksi orang-orang itu apa? Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi seolah-olah Yesus tuh ngomong apa? Aku tuh sama Allah tuh satu golongan gitu. Kan kalau pendeta senior tuh mau suka penulis buku tuh suka kasih perumpamaan gini. Ayam sama anak ayam. Anak ayam tuh ayam bukan? Ayam kan? Anak sapi. Anak sapi itu sapi bukan? Sapi kan? Anak Allah seperti itu. Nah, jadi Yesus ngomong, Bapak bekerja sampai sekarang, maka aku bekerja juga. Orang-orang marah. Ini orang ya. Samain dirinya sama Allah. Dia bilang Allah itu bapaknya, kurang ajar, kata mereka. Benar-benar nggak bisa menyambut Yesus di hati mereka.
Terus orang-orang ngomong di Yohanes 8, kamu pikir kamu ini siapa? Di Yohanes 8 ayat 53. Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakku lah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Yesus ngomong, kalau aku memuliakan diriku sendiri, kalau lihat di naskah aslinya ya, Yesus tuh ngomong gini, Bapakkulah yang memuliakan aku. Ini firman yang dahsyat loh. Bapakkulah yang memuliakan aku. Kalau lihat di Yohanes 8 ayat 55, Yesus ngomong apa? Ini kan ayat 53 ya. Ayat 55-nya Yesus ngomong, padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Orang-orang Yahudi lebih marah lagi dan berusaha untuk membunuh Yesus. Yesus ngomong apa? Sebelum Abraham ada, belum jadi pun aku sudah ada. Jadi, ia adalah sosok yang sudah ada dari dulu, yang menciptakan Abraham. Jadi setiap kali Yesus menyatakan sesuatu yang menyinggung-nyinggung tentang keberadaan dirinya atau status dirinya, dicatat dia apa? Hendak merajam dia, hendak membunuh dia, hendak melempar dengan batu, macam-macam. Dicatat apa? Yesus melarikan diri, Yesus meluputkan diri, Yesus menghindari. Jadi ketika mereka nggak percaya Yesus sebagai Allah, mereka sama seperti apa? Sama seperti iblis kan. Makanya Yesus bilang apa? Iblis, bapak kalian tuh iblis. Di Yohanes 8 ayat 44, iblislah bapakmu, kata Yesus. Karena kamu menyembah iblis dan benar-benar nggak bisa menyembah Allah. Akhirnya semua orang melanggar perintah pertama. Yang paling jelas lagi ketika Yesus ngomong sama Filipus. Di Yohanes 14 ayat 8. Waktu itu, Yesus kan di perjamuan terakhir itu sebelum ditangkap, di perjamuan terakhir Filipus tanya. Yesus jawab apa? Setelah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Jadi di saat itu Yesus menerangkan kepada murid-muridnya bahwa ia itu setara dengan Allah. Yesus itu setara dengan Allah. Sebentar lagi itu dia mau disalib. Tapi murid-murid yang sudah mengikuti dia selama 3 tahun, termasuk Filipus, masih tunjukin dong Bapa kepada kami. Gitu. Nggak percaya kalau Yesus itu Allah. Jadi dasar yang paling penting untuk bisa menjaga perintah pertama itu apa? Kalau kita percaya bahwa untuk menyelamatkan kita, Allah itu menjadi manusia. Kalau nanti mau lihat antikris itu apa sih? Kalau di Alkitab, antikris itu ya yang tidak percaya Allah datang sebagai manusia. Tapi Allah itu beneran datang sebagai manusia. Itulah sikap hati yang benar ketika menjaga perintah pertama. Nah, kesimpulan. Hari ini pun ada banyak macam pelanggaran perintah pertama yang termasuk dengan berhala. Keserakahan. Dicatat di Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, yang juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi ketika kita serakah, jika ada orang yang menyambut harta lebih berharga daripada Tuhan, atau menyambut apapun lebih berharga daripada Tuhan, itu berhala. Yudas contohnya, Yudas.
Ia menjual Yesus dengan apa? 30 keping uang perak. Kalau baca di Matius 26, Yudas bilang, kalian mau kasih aku apa? 30 katanya, 30 keping perak. Jadi manusia itu di dalam hatinya ketika dia menyembah dua tuan, satu tuannya itu akan diingkari. Makanya dicatat, waspadalah terhadap segala bahaya. Berhala. 1 Yohanes 5:21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Jadi hari ini ya, kan dikatakan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Terus kita pikir, kita Kristen. Kita dibaptis dalam nama Yesus. Benar-benar percaya pada Yesus. Berarti kita tuh sudah bukan penyembah berhala dong. Tapi penyembahan berhala itu ya banyak bentuknya. Banyak macam-macamnya. Contoh kedua, paham pluralisme. Kita ini kan hidup di negara yang Bhinneka Tunggal Ika, kan bagus kan? Bhinneka Tunggal Ika. Dicatat di Yohanes 14:6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Di negara kita ini, kita hidup banyak agama. Ada toleransi hidup antar beragama, kan? Secara sosial ini hal yang bagus. Tapi kalau kita mau memandang Indonesia sebagai suatu kerajaan Allah, maka ini kayak kalau kita bayangkan kerajaan Israel ya, di zaman Salomo tuh, di mana istri-istrinya bawa berhala dan masing-masing orang boleh beribadah kepada Allahnya masing-masing, tapi mereka semua akrab, masing-masing beribadah di bawah satu pemerintahan yang baik, mereka punya agamanya masing-masing, hidupnya damai gitu. Dari luar bagus, padahal dari dalamnya jelek. Nah, mencampur-campurkan agama, mengakui bahwa asal mengakui Allah ada cukup, biasanya kan begitu kan. Tapi Allah itu bukan hanya cuman satu. Ada paham yang sampai semua Allah itu diakui. Tapi kalau kita Kristen, kita percaya bahwa apa? Ini kedengarannya mungkin terlalu fanatik ya, atau fanatik yang berlebihan. Tapi secara Kristen, kita percaya bahwa apa? Keselamatan itu hanya benar-benar ada pada Allah. Ada paham di Indonesia yang ngomong begini, agama-agama lain pun beroleh keselamatan sesuai kepercayaan masing-masing. Ini kan kalimat yang baik kan, kalimat yang enak didengar, standar dunia kan, sungguh damai. Tapi hal ini pun termasuk penyembahan berhala. Karena Yesus ngomong, akulah jalan. Jalan untuk apa? Jalan untuk peroleh keselamatan. Untuk pergi ke surga cuma ada satu jalan, Yesus Kristus. Nggak ada jalan lain. Tidak ada seorang pun yang bisa pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus itu mutlak jalan, mutlak kebenaran, dan mutlak hidup. Di luar Yesus, nggak ada jalan. Nggak ada jalan yang menuju ke keselamatan. Makanya dicatat di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu ya. Pluralisme pun termasuk salah satu bentuk penyembahan berhala. Nah itu. Jadi perintah pertama mengajarkan kita tentang sasaran ibadah. Semoga ketika kita mengerti tentang perintah pertama ini sampai dijabarkan begini, kita bisa menjadikannya bekal untuk terus memelihara kehidupan kita, kehidupan ibadah kita, kehidupan sosial kita, kehidupan pribadi kita, bahkan kehidupan agama kita sambil teliti masing-masing, bertobat masing-masing, dan akhirnya bisa menjadi umat yang lebih kudus di hadapan Allah. Ada pertanyaan nggak tentang perintah pertama? Ada. Lusti Boleh. mau tanya yang